Halo, tes cek 1 2 3. Kita mulai. Masuk Pak, masuk. Oke, gol ya kalau masuk berarti ya. Jadi kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini pertemuan pertama yang kedua ya. Pertemuan pertama yang kedua kita coba untuk setup untuk kebutuhan kita yang akan kita pakai nih buat kedepannya. Kemarin saya share link di Telegram untuk instalasi IDE dari Lazarus, sudah belum? Yang belum, siapa yang belum install Lazarusnya? Ada yang belum? Ada yang belum? Ada Pak. Saya belum Pak. Iya, saya juga baru masuk Pak. Oh gitu. Ya Iya. udah, kalau belum bisa, udah tapi udah di-download? Yang di downloadnya apa tuh Pak? Lazarusnya. Udah masuk Telegram belum? Telegram belum? Ketua kelas. Wait. Halo Mas Doni. Ya, lu. Mana? Ya. Bagi yang belum join, silakan join. Bagi yang belum download Lazarusnya, silakan download dulu. Kita mau mulai. Nah, jadi sambil tunggu proses mendownload ya, lumayan tuh sekitar 160 mega untuk file setupnya. Kita lihat di sini dulu. Saya mau bagi sebentar.
Semua bisa dilihat? Slide-nya bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pertama untuk pengenalan dari bahasa Pascal itu sendiri yang akan kita gunakan. Kenapa saya menggunakan bahasa Pascal? Karena sekarang dia sudah bisa multi platform untuk dengan menggunakan IDE dari Lazarus. Jadi kalau ada yang menggunakan Apple ataupun Linux bisa tinggal di download aja sesuai dengan OS-nya masing-masing. Nah, sekilas mengenai Pascal. Pascal ini dibuat oleh Profesor Nicholas Swift. Beliau ini seorang anggota International Federation Information Processing. Sampai sekarang Pascal ini masih digunakan dalam Olimpiade ya. Jadi kalau misalkan ada yang berprofesi menjadi guru SMK atau SMK, diturunkan ke murid-muridnya. Dulu juga saya pernah ikutan Olimpiadenya tuh, persiapan Olimpiadenya untuk waktu SMA menggunakan bahasa Pascal. Jadi, sekali lagi yang belum download Lazarusnya silakan download dulu ya. Nah, ini struktur dari bahasa pemrograman Pascal. Kalau yang sebelumnya kan teman-teman semua sudah belajar mengenai struktur dari bahasa pemrograman yang lain, mungkin dari kemarin itu yang dipelajari itu Java ya? Java sudah ya? Belum, Pak. Baru PHP sama Python, Pak. Oh ya, PHP sama Python, sorry. PHP sama Python. Nah, sekarang ini ada bahasa yang namanya Pascal. Untuk strukturnya seperti ini. Jadi struktur dari Pascal itu dibagi menjadi tiga bagian utama. Bagian pertama adalah judul, ya. Bagian pertama adalah deklarasi judul, yang mana di dalam bagian judul ini terdapat perizinan program, kemudian judulnya apa, kemudian uses dan unitnya apa yang digunakan di sini. Lalu setelah bagian judul, di sini ada bagian deklarasi. Ada bagian deklarasi, di mana deklarasi ini bagian yang untuk mendeklarasikan variabel-variabel ataupun konstanta, baik itu dan juga prosedur maupun fungsi yang akan kita gunakan di dalam bahasa pemrograman Pascal. Kemudian bagian yang terakhir adalah bagian pernyataan. Nah, bagian pernyataan ini selalu diawali oleh begin dan diakhiri oleh end dengan tanda titik di belakangnya. Biasanya masing-masing bahasa pemrograman juga beda jauh ya. Untuk strukturnya pasti ada yang pasti ada bagian pernyataan. Kalau misalkan dari bahasa C++, biasanya C atau C++ itu biasanya dia pakai kurung perawal buka dan kurung perawal tutup untuk bagian pernyataannya yang menandakan begin dan end-nya. Untuk bagian deklarasi juga ada yang inline. Kalau misalkan Pascal bisa inline ataupun bisa sebelumnya dideklarasikan. Nah, kemudian di sini ada yang namanya identifier. Identifier digunakan untuk penamaan elemen-elemen deklarasi seperti konstanta, tipe, variabel, function, dan prosedur. Di bahasa pemrograman yang lain juga sama, identifier pasti ada. Nah, untuk syarat-syarat identifier, itu pertama tidak boleh diawali oleh huruf. Tidak boleh diawali oleh angka. Dalam artian berarti harus diawali oleh huruf. Itu syarat yang pertama.
Jadi harus diawali oleh huruf, tidak boleh diawali oleh angka. Kemudian tidak boleh ada spasi atau blank. Lalu tidak boleh menggunakan reserved word. Nah, reserved word ini kata yang telah dipesan ya, yang sudah dideklarasikan oleh bahasa pemrogramannya. Kemudian tidak boleh menggunakan simbol khusus seperti simbol email ya, ataupun simbol bintang. Nah, itu karakter-karakter ilegal itu tidak boleh digunakan di dalam deklarasi identifier. Lalu panjang maksimal karakternya adalah 63. Gitu. Jadi apabila kita mau deklarasi dari tipe mau mendeklarasikan tipe variabel, konstanta ataupun prosedur dan fungsi, ini syarat yang harus dipenuhi dari identifiernya. Gitu. Nanti kita akan contohkan. Nah, kemudian ini adalah reserved word yang mana bahasa kata-kata di sini tidak boleh digunakan kembali dalam deklarasi bagian deklarasi variabel ya, ataupun konstanta ataupun prosedur ataupun function. Jadi apabila teman-teman semua mendeklarasikan, misalkan akan mendeklarasikan sebuah variabel yang mana nama variabelnya itu adalah name. Ya, kita mau buat sebuah variabel nama, tapi nama dari variabelnya itu adalah name. Nah, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dia merupakan sebuah reserved word yang sudah dipesan ya, yang sudah dipesan oleh Pascal. Jadi nggak bisa dipakai. Lalu kemudian ini adalah contoh-contoh dari pendeklarasian ya, dari operator-operator yang ada dalam Pascal. Pertama ada assignment operator. Assignment operator itu adalah operator pengerjaan, yang mana operator pengerjaan ini biasanya diawali dengan titik 2 sama dengan. Dengan titik 2 sama dengan, seperti itu. Contohnya di sini, misalkan kita punya variabel A. Nah, kemudian variabel A ini akan Instruksi, Pak. Ya, silakan. Suaranya kurang jelas, Pak. Patah-patah. Suaranya patah-patah ya, sinyalnya kurang bagus. Oh iya, Pak. Siap. Bentar, saya coba ganti ini dulu ya. Saya ganti wifi-nya dulu bentar. Tes, jelas suaranya? Jelas, Pak. Suara saya jelas masuk situ? Aman, Pak. Aman, alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Masih di seputar operator. Di sini ada binary operator. Binary operator itu untuk perkalian di pengerjaan aritmatika seperti kali. Bintang ini berarti kali, kemudian ada pembagian, lalu penambahan, sum, kemudian pengurangan. Nah, ini ada div dan mod. Udah pada tahu antara div dan mod itu apa bedanya? Ada yang tahu div dan mod bedanya apa? Enggak, Pak. Oh, belum ya. Jadi div dan mod ini sebuah operator yang digunakan apabila kita mau mengerjakan operasi pembagian. Tapi bedanya, kalau untuk pembagian yang tandanya slash ya, yang tandanya slash, itu dia pembagian itu pembagian bilangan real atau bilangan cacah. Itu. Misalkan 5 dibagi 2, maka hasilnya adalah 2,5. Nah, itu kan merupakan tipe bilangan dari real. Kalau misalkan 5 div 2, maka hasilnya adalah 2. Jadi div dan mod ini dia bertipe integer. Integer itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu ya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya.
Nanti kita akan bahas di dalam materi variabel. Ada di situ semua lengkap. Kemudian kita lanjutkan, di sini ada yang namanya binary operator atau operator tunggal. Nah, seperti minus dan plus. Gitu. Nah, ini ada bitwise operator. Bitwise operator seperti not, kemudian and, ada or, ada XOR, ya, dan seterusnya. Di sini ada relasi operator. Nah, ini berkaitan erat nanti dengan yang namanya tabel kebenaran. Tabel kebenaran biasanya itu dipelajari di dalam aljabar ya. Di sini ada itu tabel kebenaran. Yang jika benar, jika P benar, dan Q benar, maka hasilnya apa? Seperti itu. Udah pernah belajar yang kayak gitu waktu di sekolah? Belum, Pak, belum. Masa? Belum ya? Waduh. Ya, ntar kita bahas deh. Kemudian di sini ada logical operator. Logical operator itu terdiri dari AND, NOT, OR, dan XOR. Lalu di sini ada set operator himpunan. Kemudian ada string operator. Nah, ini sebenarnya antara operator untuk aritmatika dan operator string itu sama. Tandanya plus juga. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan apabila dalam string operator, ya, misalkan string ditambah string. String itu nama, string itu karakter. Contohnya di sini ada nama. Nama satu misalkan Saiful Anwar. Nama duanya Anwar. Apabila kita tambahkan antara nama satu dan nama dua, maka menjadi Saiful Anwar. Ini nama satu Saiful misalnya. Nama satu Saiful, nama dua Anwar. Kita tambahkan nama satu dan nama dua. Jadi Saiful ditambah Anwar menjadi Saiful Anwar. Ada sekelompok gorengan, misalkan yang pertama tempe, yang kedua bala-bala, tempe tambah bala-bala jadi tempe bala-bala. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, di sini kenapa saya menggunakan Lazarus? Jadi untuk algoritma pemrograman, ya, logika dan teknik pemrograman, nanti akan saya larikan ke dalam bahasa pemrograman Pascal yang menggunakan IDE Lazarus. Jadi Lazarus itu bukan bahasa pemrograman ya, melainkan IDE. Tahu IDE apa? Tidak, Pak. Tidak tahu. Tidak tahu, tempe dong kalau gitu. Tempe. Nah, jadi jangan keliru ya, Lazarus bukan bahasa pemrograman, sama halnya seperti NetBeans. NetBeans, kemudian Delphi, nah, itu bukan bahasa pemrograman, melainkan dia adalah IDE. IDE itu Integrated Development Environment. Jadi sebuah aplikasi yang untuk mengerjakan dari bahasa pemrograman tersebut, misalkan Pascal. Nah, kalau Java, bahasa pemrogramannya Java nih, tapi IDE-nya menggunakan Eclipse, misalkan, seperti itu. Atau Java, tapi menggunakan IDE-nya itu menggunakan NetBeans, seperti itu. Nah, Lazarus, kenapa saya menggunakan Lazarus? Karena dia sudah cross platform, dalam artian baik kita mau installnya di Mac bisa jalan, mau kita installnya di Linux jalan, mau kita installnya di Windows jalan, gitu. Jadi kalau misalkan untuk pengerjaan kelompok, lu ntar nih yang bikin yang bagian soal pertama ya, gue soal yang kedua, gitu. Tapi beda tuh, beda sistem operasi yang digunakan sama teman-teman tuh. Ada yang pakai Windows, ada yang pakai Linux, ya nggak masalah. Oh, bahasanya tetap sama, Pascal gitu. Dan ide yang dipakai juga sama, Lazarus juga. Itu mau di-compile-nya yang Windows di Mac bisa, mau yang di Mac itu di-compile-nya di Windows juga bisa. Jadi enak. Nah, ini bentuk dari IDE. IDE dari Lazarus. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang udah pada install Lazarusnya, udah dibuka, nanti hasilnya seperti ini. Dari IDE si Lazarus. Ya. Bagaimana untuk teman-teman yang lain yang belum pada install, udah di-download belum? Tadi yang telat tuh. Proses install, Pak. Udah, Pak. Udah download. Saya juga udah download, Pak.
Untuk cara penginstalan, saya udah kirim juga via via Telegram ya. Cara penginstalan saya udah kirim via Telegram. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pada mau install muncul dialog seperti ini ya, setup language. Nah, dari setup language ini, ya teman-teman tinggal ditambahin aja. Tinggal dipilih aja bahasa yang biasa dipakai, bahasa apa. Teman saya belum ada bahasa Jawa, jadi bahasa Indonesia ya. Jadi pilih bahasa Inggris. Ya tinggal oke aja. Karena mikrofonnya enak. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini step berikutnya, tinggal kita next aja. Nah, di sini ada destination location, berarti pilih tempat instalasi yang diinginkan, mau di mana. Secara default dia ada di C ya. Kalau di install ada di C. Kalau misalkan ada yang mau dipindahkan, mau di D terserah, mau di E terserah, ataupun mau di folder khusus untuk perkuliahan juga terserah. Yang penting jangan sampai lupa. Nah, ini saya installnya di Windows ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang di Mac ataupun di Linux bisa menyesuaikan. Nah, untuk komponen yang kita pilih di sini, pilihnya yang full installation aja, biar semua tertarik. Jadi paket komplit lah, seperti itu. Ini menghabiskan kira-kira sekitar 1,3 giga ya, 1,3 sampai 1,4 giga hard disk space-nya. Nah, lalu di sini untuk penambahan dari start menu folder. Nah, di sini ini bisa dicentang dua-duanya untuk shortcut desktop dan untuk penghapusan konfigurasi kalau misalkan ada yang pernah install gitu, terus mau diinstal secara clean bersihnya seperti ini. Nah, ini merupakan bagian resume dari semua yang udah kita lakukan sebelumnya. Kalau misalkan udah, ini tinggal kita next, maka akan muncul proses instalasi. Ini untuk proses instalasi waktunya tergantung ya, berbeda dari masing-masing spek PC yang punya. Kalau misalnya udah beres, maka tinggal di finish aja. Untuk posisinya dia ada di folder Lazarus sesuai dengan folder instalasi yang tadi kita setting. Nah, untuk yang baru pertama kali membuka, untuk yang pertama kali menginstal kemudian mau buka Lazarus, pastikan semua statusnya oke. Di kelima di kelima seksi ini pastikan semuanya oke ya. Jadi jangan sampai ada yang gagal. Kalau udah tinggal langsung start IDE aja. Nah, maka akan muncul IDE dari Lazarus. Nah, coba sekarang bagi yang telah menginstal Lazarus, silahkan buka dulu Lazarusnya. Bagi yang telah menginstal Lazarus, silahkan buka dulu Lazarusnya. Yang masih install terusin aja ya.
Kalau yang sudah diinstal, silakan dibuka aja. Silakan dibuka Lazarusnya. Jadi tampilan ide untuk pertama kali kan bisa dilihat oleh masing-masing mahasiswa. Coba kita lihat di sini ya. Di sini bar menu ya. Di sini bar menu, jadi tinggal dibuka aja satu-satunya, isinya ada apa aja. Kemudian setelah bar menu, di sini ada toolbar, dan di sini adalah palet komponen-komponen. Nah, untuk IDE Lazarus ini, meskipun dia bahasa Pascal, yang mana notabene bahasa tingkat tinggi yang masih base text ya, ini sudah bisa menggunakan form. Jadi di situ kalau misalnya teman-teman secara default itu akan terbuka formnya. Ada nggak formnya? Ada form 1 biasanya default. Ada, Pak. Ya, ada ya. Cuma saya ini nggak bisa sharing screen langsung full ya. Kelihatan full ya sekarang ya screen-nya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, di bagian sini, ini adalah objek inspektor dari komponen-komponen yang ada di form. Jadi kalau misalkan kita masukin button, misalkan di sini, maka akan muncul button di objek inspektor, seperti itu. Dan di sini adalah properties dari komponen tersebut, kurang lebihnya seperti itu. Nah, tapi untuk memastikan, awal mula ya, kita untuk memastikan bahwa instalasi yang telah kita lakukan berjalan dengan baik, kita close dulu semuanya. Ya, kita close. Kemudian kita buat sebuah project baru. Di dalam project di sini kita pilih yang simple program aja. Kita pilih simple program, jadi kita bermain dengan command line dulu ya. Nggak langsung ke aplikasi. Oke, nah. Untuk simple program, bentuk awalnya adalah seperti ini. Terdiri dari nama program, kemudian blok pernyataan. Di sini nama program, secara default ini akan muncul project 1, yang mana adalah nama default apabila kita membuat sebuah new project. Lalu di bawah program, di sini kita bisa deklarasikan yang tadi bagian deklarasi, bisa deklarasikan variabel, bisa deklarasikan konstanta, bisa deklarasikan prosedur. Ini munculnya di sini. Misalkan kita mau mendeklarasikan sebuah variabel, tinggal kita tulis aja variabel dengan deklarasi var. Variabelnya mau apa? Misalkan kita punya variabel dengan nama A dan tipe datanya adalah string. Seperti ini. Kalaupun misalkan kita mau deklarasi konstanta, ya tinggal kita masukkan konstantanya. Misalkan konstantanya itu adalah B dengan nama word. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu di bagian blok pernyataan, misalkan di sini A itu kita masukkan, nah ini kan assignment operator ya. Kita masukkan misalkan hello. Hello. Kemudian kita tulis, tampilkan di layar A ditambah B. Kira-kira yang muncul apa? Coba kita lihat ya. Kita compile, kita run. Nah, maka akan muncul ini nih. Hello world. Apa sih ngeganggu? Nah, ini dia hello world. Oke, coba kita ulangi. Sekarang untuk langkah awal, coba teman-teman bikin yang seperti ini. Jadi tulis, perintahnya adalah di blok pernyataan utama, di antara begin dan end. Pertama write
kemudian buka kurung, lalu tulis hello world dengan diapit tanda petik 1, ya, tanda apostrof petik 1, kemudian tutup kurung dan diakhiri titik koma. Bahasa Pascal itu wajib di setiap akhirnya, di setiap statement akhirnya itu diakhiri dengan tanda titik koma. Kalau misalkan lupa tanda titik koma, pada saat kita akan compile, ini dia muncul error biasanya. Tapi berhubung ini adalah di akhir kalimat, maka tidak akan error. Nah, lihat. Ini lupa titik koma nih. Dia nggak bisa compile. Kenapa nggak bisa compile? Lihat di bawahnya, di sini ada keterangan dari message-nya, yaitu fatal syntax error. Harusnya ada titik koma. Titik koma expected, but identified font. Jadi harusnya ada titik koma dulu di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman pada saat bikin project kemudian di compile error, jangan panik, lihat aja di sini message-nya apa. Nah, kalau misalnya message-nya udah ketahuan seperti ini, fatal syntax error, titik koma expected but identified font. Nah, itu tinggal di googling aja. Lihat kenapa kira-kira seperti itu. Coba semuanya bikin dulu yang seperti ini. Setelah buat seperti ini, ya, sintaks yang sederhana, lalu di run. Kalau misalkan instalasinya betul, tidak ada kendala, maka akan muncul sebuah jendela baru, ya, command line dengan hasil adalah hello world. Muncul nggak? Muncul, Pak. Muncul ya. Yang lain? Atau ada yang error yang lain? Masih install, Pak. Komputer masih nge-lag, Oke. Pak. Nggak apa-apa, yang masih install terusin aja. Oke. Sedikit penjelasan. Perintah write dalam bahasa Pascal ini adalah untuk menampilkan output, ya. Perintah write di dalam bahasa Pascal itu untuk menampilkan output. Sedangkan perintah read ini adalah untuk input. Kalau misalkan dari bahasa C++ itu biasanya cin. Untuk outputnya itu cout. Ada pertanyaan sampai sini? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau untuk yang belum ada laptop bisa menyusul ya, tenang aja. Nah, coba bisa kebaca nggak ini? Nah, bisa kebaca nggak ini notepad-nya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oh ya. Di sini kan ada di sini ada sebuah cerita. Ada sebuah cerita yang mana di sebuah negara itu berlaku satuan uang logam atau koin sebagai berikut. Pertama ada quarter. Yang quarter itu nilainya adalah 25. Kemudian dim 10, nikel 5, dan penny nilainya adalah 1. Nah, misalkan ada toko nih. Toko dia ingin mengembalikan uang belanjaan gitu. Uang belanjaan sebesar 64 sen, ya. Jadi bayar nih. Bayarnya itu ternyata ada kembalinya. Kembalinya adalah 64 sen. Nah, dengan jumlah keping koin yang paling sedikit, maka diperlukan 2 quarter, 1 dime, dan 4 penny. Contoh tadi kan kalau quarter itu kan 25 sen, ya. 25 dikali 2 kan 50.
tambah 10 dikali 1, tambah 5 dikali 4. Jadi total semuanya adalah 64. Gitu. Jadi ia tidak boleh mengembalikan dengan 6 dime dan 4 penny atau 10 keping, walaupun nilainya sama-sama 64 sen. Jadi nggak boleh tuh. Meskipun jumlahnya sama, ya 10 dime itu kan, 6 dime itu kan 6 kali 10 kan 60, tambah 4 penny, kan sama-sama 64. Tapi nggak boleh tuh. Walaupun nilainya sama-sama 64, itu nggak boleh. Nah, perintahnya apa? Perintahnya adalah untuk menyusun program, ya, untuk mencetak berapa keping masing-masing koin yang diperlukan untuk uang kembalian. Nah, untuk nilai uang kembalian itu diketik melalui keyboard. Jadi contohnya misalkan gini, saya mau ngasih kembalian 80. Nah, begitu di enter, maka akan muncul berapa masing-masing koin yang harus diberikan. Gitu. Nah, jadi ini adalah gambaran yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Jadi kita akan berkutat dengan soal-soal cerita seperti ini, ya. Soal-soal cerita seperti ini yang mana nanti kita harus menyelesaikan dengan sebuah algoritma yang baik. Nanti prosesnya kita akan menyusun sebuah algoritma dengan dua bentuk ya. Pertama yaitu dengan pseudocode. Yang kedua dengan menyusun flowchart-nya. Kalau flowchart kayaknya udah nggak asing ya buat teman-teman semua ya. Udah pernah dengar kan flowchart sering? Sering lah flowchart. Yang ada bentuk aliran itu diagram alir. Biasanya juga di desa-desa rumah sakit itu suka ada flowchart kayak gitu. Nah, kemudian pseudocode. Nah, jadi nanti kita akan buat dua algoritma ini. Nanti diharapkan goalnya dari mata kuliah kita ini adalah teman-teman semua bisa menyusun sebuah algoritma yang baik dan benar, bisa berupa pseudocode ataupun flowchart, dan bisa membaca. Jadi bisa menulis dan bisa membaca serta mengimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Gitu. Nah, biasanya kan kalau misalkan programnya itu kan ada kerja tim ya. Ada tim yang khusus untuk perancangan, dia untuk bikin konsepnya. Ada yang khusus untuk bagian requirement analisis, untuk yang bikin konsepnya itu ntar dia bikinnya pakai algoritma. Nah, untuk tim yang lain itu harus bisa membaca algoritma dan menuangkan ke dalam bahasa pemrogramannya. Itu dipraktekkan sehingga menjadi satu proyek yang bagus. Seperti itu. Ada pertanyaan? Untuk sekarang kita belum ada tugas, tenang aja ya. Kita belum ada tugas. Yang pasti teman-teman semua saya minta untuk menyiapkan dari IDE-nya ya, IDE dari Lazarus ini harus sudah siap, harus sudah standby. Nanti mulai pertemuan yang berikutnya minggu depan di hari Rabu kita akan mulai coba masuk ke dalam pengenalan algoritma dan juga logika. Nanti akan saya bahas juga sedikit dari tabel kebenaran ya, bagaimana cara logika berpikir komputer seperti itu. Lalu kita akan praktekkan juga. Jadi minggu depan tolong dipersiapkan laptop ya, tolong dipersiapkan laptop ataupun PC agar kita langsung bisa praktek. Seperti itu. Kalaupun istilahnya belum ada laptop ataupun PC yang bisa kita pakai, itu bisa via gadget juga bisa, pakai smartphone, itu sudah ada kok. Nanti saya kirim linknya deh untuk smartphone seperti apa untuk yang bahasa Pascal ya, idenya. Oke, ada pertanyaan? Untuk hari ini kan kita cuma satu SKS ya, sampai jam 17.40 nih. Kalau lihat dari jadwal ini sudah mencukupi. Ada pertanyaan? Pak, untuk mau nanya Pak, untuk flowchart ya. Biasanya menggunakan apa Pak? Dribble atau menggunakan Adobe XD ya? Oh, untuk software yang dipakai gitu? Ya. Kalau software yang dipakai sih bebas, belum saya tentukan itu. Yang penting kita paham dulu cara pembuatan konsep dan cara menyusunnya, itu aja dulu. Oh, oke. Mau ditulis pakai kertas juga udah gitu, difoto, kirim via Telegram nggak masalah kok. Yang penting bagus tulisannya. Oke Pak, makasih. Iya, siap. Yang lain ada?
Soalnya kasihan juga buat laptop-laptop yang kentang, kayak laptop punya saya agak kentang juga ini. Kalau dimasukin Adobe XD atau yang lainnya lumayan ngos-ngosan. Gimana yang lain? Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Apa kita langsung berpamitan? Say hello. Gimana? Ikut aja, Pak. Gak ada? Cukup ya? Cukup? Oke, kalau cukup. Yang sangat singkat sekali, ya. Untuk yang belum pulang, teman-teman yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan, dan yang masih tempat kerja tetap semangat buat kerjanya. Jangan lupa ibadah maghrib untuk yang bertujuan non-muslim, ya. Akhir kata, saya cukupkan sampai sini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Di sini di mana? Lu lagi ngapain? Oh, gua lagi mana? Woi, Bang Fadli. Nah, kenapa tuh? Lu itu prodi apa sih, Bang, sebenarnya? Kemarin sih milih apa? Informatika. Tapi Ini apa, Bang? absen di teknologi informasi. Ya udah ngikut ke sini aja deh jadinya. Gua bingung gua. Aku Jadi bingung. berarti jadinya di TI ini ya. Ya, di Sama TI. juga gue bang kita kemarin masuk ke informatika. Ternyata di TI. Iya. Ya udah ARS sini kemarin aja, nggak tapi bisa. ya, Bang. ARS kemarin nggak bisa kebuka. Waduh. Informatika tapi sedikit. Kasihan orang itu. Iya tapi masuknya di ITI. Oke lah, siap Bang. Bang, makasih Bang. Yo bang. Ya udah bagi tugas yang kemarin ya. Berarti yang di grup kan. Al Jabar udah pada ngerjain bang.